Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Salisa dan juga Saya Heridian Meisiki di podcast Suara 8. We can hear your voice. Oke, kali ini kita ada di segmen Ngopi Sek, ngobrol bareng alumni. Kali ini kita kedatangan tamu spesial nih. Siapa ya tamunya? Ya, tamu kita kali ini adalah Mbak Citra. Pasti kalian sudah tahu atau ada yang belum tahu ya. Kita kenalan dulu yuk sama Mbak Citra. Oke, hai, namaku Citra Arintia Sviandra, biasa dipanggil Citra. Aku angkatan tahun 2020 atau angkatan corona ya. Aku dulu jurusan TKJ 1. Sekarang aku kerja di salah satu CV di Mangin dan sebagai admin kantor. Oke, setelah sekian lama nih kembali lagi ke sekolah. Gimana perasaannya Mbak? Atau ada yang beda? Seneng banget, seneng. Tapi jujur ya, pangkling. Karena dicat warna-warni kan sekarang. Karena dulu nggak warna-warni, belum ada taman, belum ada tanaman-tanaman di tembok-tembok itu kan. Seru sih, jadi lebih adem kan kelihatannya ya. Jadi tambah bagus kan Mbak? Kalau bagus banget sekarang. Ada nggak sih guru-guru yang dikangenin atau mungkin sama teman-teman? Ada sih guru-guru TKJ juga kangen bercanda-bercanda bareng di jurusan. Karena kan sering usil ya dulu ya. Apalagi kan dulu sering banget keluar kelas. Jadi paling diapalin sama guru-guru. Citra, kamu kemana? Kamu kemana? Itu yang kangen banget ya Allah pasti. Oke. Nah, Mbak dengar-dengar nih waktu Mbak Citra sekolah di SMK 8, Mbak Citra itu aktif banget ya sama organisasi. Iya, kebetulan emang aku senang banget berorganisasi dari aku SMP. Aku tuh di SMK ikut organisasi OSIS, Ambalan, sama koperasi. Aku juga ikut ekstra karawitan. Boleh dijelasin dong Mbak, waktu ikut organisasi tuh Mbak Citra berperan sebagai apa? OSIS dulu ya. Kalau di OSIS tuh aku periode pertama aku sebagai seksi bela negara, periode kedua aku sebagai seksi kepemimpinan. Kalau di Ambalan aku 1 tahun sebagai humas. Terus di koperasi aku tahun 2019 sampai 2020 sebagai ketua. Oke. Terus ada nggak sih Mbak pengalaman-pengalaman? Terus waktu persiapan, misalnya kan kita lagi ada event gitu ya di organisasi Mbak Citra. Terus persiapannya tuh gimana sih Mbak? Kan orang taunya kan udah siap aja gitu ya. Gimana kira-kira? Yang paling kelihatan itu waktu di organisasi ASIS ya. Kan banyak tuh event-event yang class meeting kan paling kelihatan tuh. Persiapannya tuh cukup sulit ya. Karena yang sering kita temui waktu kita mau mengadakan sebuah acara, sebuah event, pasti kendalanya tuh ada di dana. Karena kita sulit banget ya dapat dana besar. Kan kita tuh apalagi anak-anak ya, pengen yang eventnya tuh seru, besar, meriah, asik, ya kan? Nggak munafik juga kan. Tapi karena kendala di dana, kita cuma bisa mengadakan class meeting seadanya. Jadi kesulitannya tuh menghadapi siswa juga. Karena kelas meetingnya cuma gini-gini toh, hadiahnya kecil kayak gini-gini, padahal dibalik itu waktu kita mau bikin event, mau ngadain sebuah event, kita tuh harus muter balik kepala gimana caranya dana sekian itu cukup untuk menjalankan event 3 hari dan lomba-lombanya, alat-alatnya dan hadiahnya. Itu kendala dan kesulitannya waktu mau ngadain event. Memang susah ya Mbak, orang taunya udah selesai aja gitu ya. Taunya tuh ngerasain ya, pengennya sih saling menghargai ya. Kita kan juga berusaha untuk bikin asik kelas meeting, tapi ya gitulah, namanya juga manusia ya. Kalau acara kayak gitu harus ada izinnya atau enggak sih Mbak? Biasanya itu karena bukan izin ya, tapi atas dasar perintah. Karena kan setiap kita selesai ujian nih, kan jam kosong. Kan biasanya kan remedi kan paling berapa hari doang. Sedangkan sisa waktu sampai kita terima rapor itu kan masih ada hari. Padahal siswa kan nggak boleh libur, nggak boleh bolos diri toh. Nah, jadi diisi sama kelas meeting. Kelas meeting bikin event gitu. Oke. Terus ada gak sih pengalaman-pengalaman unik yang masih diingat sampai sekarang? Pengalaman unik
di OSIS lagi sih. Kebetulan waktu itu PPDB. Ini aku cerita agak sedikit dongkol ya, agak dongkol. Waktu itu PPDB tahun aku kelas 10 tuh berarti tahun berapa? Tahun 2018, 19, 17, 18 gitu. Jadi kita PPDB. Kebetulan hari itu tuh hari terakhir. Dan aku waktu itu kebetulan menjaga di depan perpustakaan. Tahu perpustakaan yang ada mic-nya tuh loh, di lapangan. Di situ aku sama Mbak Yesi, kakak kelasku ya. Aku di situ tuh tugasnya kayak mengarahkan calon pesertanya untuk ke arah mana dulu gitu loh, tahu kan dengan dan memberi saran, terus ngasih masukan-masukan kepada orang tua sama ngasih penjelasan. Itu tugasku tuh di situ kayak gitu. Tapi pada saat itu adalah hari terakhir pendaftaran. Waktu itu jam 8 dan para orang tua tuh udah marah-marah banget gara-gara mau cabut berkas. Hari terakhir kan, pada mau cabut berkas pindah sekolah. Mudengan karena kan cepet-cepetan tuh sampai jam 12 tok. Sedangkan untuk pelayanan cabut berkas itu cuma bisa dilayani waktu di jam 9 apa jam 10 gitu loh. Otomatis kan orang tua harus nunggu ya. Dan waktu itu kan lagi cuma ada aku sama Mbak Yesi tok berdua. Gue marah tuh. Kamu gimana sih? Ini tuh anak saya tuh mau cabut berkas. Kamu mau tanggung jawab kalau anak saya nggak dapat sekolah gitu. Panik nggak? Panik banget pasti. dong. Terus karena aku waktu itu juga kaget pertama kali menghadapi orang tua, nangis dong. Lumrah ya, nangis. Dan aku bingung ngadepin kayak gimana karena kan aku juga mikir ini kenapa, apa ini salahku, apa aku yang salah ngadepin situasinya. Aku cuma bisa nangis waktu itu. Para orang tua akhirnya mundur kan lihat aku nangis, dan aku akhirnya nangis sama Mbak Yesi berdua. Dan alhamdulillahnya karena waktu itu kan kesiswaannya masih Bu Nur ya. Masih di Bu Nur kan? Iya masih ada. Bu Nur. Alhamdulillahnya Bu Nur waktu itu datang. Beliau tuh istilahnya tuh menenangkan para orang tua sambil nangis juga. Karena kan kaget ya anaknya dibentak kayak gitu kan. Nangis sambil ngasih penjelasan ke orang tua, negesin gitu kan. Setelah itu langsung saya sama Mbak Yesi digiring ke ruang BK dekat perpustakaan juga kan untuk ditenangkan. Tapi bener waktu itu pesan kayak gini ya, nggak apa ya, latihan mental supaya kamu nggak kaget lagi. Jadi kedepannya kamu bisa menghadapi situasi kayak gini. Ya bener sih, pengalaman banget sih, bener-bener bermanfaat sih waktu itu. Keren lah waktu itu. Kebayang loh sampai sekarang beneran orang tua itu kan kejam banget. Ya emang nggak semudah yang dibayangkan ya. Keinget sampai sekarang. Mbak, kalau dari pengalamannya ini kan luar biasa banget ya. Kalau di dunia kerja itu organisasi bermanfaat banget nggak sih? Iya bermanfaat. Terutama itu di bagian komunikasi sama mental. Karena kita kan di organisasi sering berkomunikasi satu sama lain ya, sama teman-teman, sama guru, terus juga sama organisasi yang lain. Itu kan pasti kan kita ketemu dengan orang yang berbeda-beda, dengan isi kepala yang berbeda-beda, dengan pemikiran yang berbeda-beda juga. Kita kan harus mau nggak mau harus bisa berkomunikasi ya dengan keadaan yang kayak gitu. Itu juga sangat melatih di dunia kerja ketika kamu bakal ngobrol sama atasan, ngobrol sama teman kantor, apalagi kan umurnya beda-beda tuh. Kan kita udah karena kalau kamu ikut organisasi kita kan akan terbiasa untuk ngobrol dengan bahasa yang formal, public speaking gitu. Itu kan akan terlatih seiring berjalannya waktu. Kita juga bisa jadi lebih santai. Ya pokoknya bisa menganalisis keadaan. Itu. Jadi kita bisa tahu nih kita ngobrolnya dengan cara yang kayak gimana, komunikasinya dengan cara apa. Kita jadi bisa tahu mental juga. Apalagi dengan pengalaman yang tadi yang aku ceritain, kita kalau misalkan dimarahin sama atasan misalnya, gimana sih kamu ngerjain laporan kok kayak gini, orang yang nggak terbiasa dengan
kata-kata sing tajem atau dibentak. Orang kan kalau nggak biasa kan nangis biasanya, langsung nangis. Itu kan pasti bakal timbul pemikiran yang enggak dari atasan toh pasti toh. Tapi kalau misalkan kamu sudah terlatih, paling enggak kamu bisa tahan di situ, tahan nangisnya, di belakang nangis. Tapi kan nggak ada yang tahu. Tuh. Oke. Kalau arti organisasi sendiri buat Mbak Citra apa? Organisasi buat aku sih, menurut aku keluarga kedua ya. Karena kita selain di rumah, ketika kita berorganisasi itu kita bisa mengeksplor banyak hal, iya kan? Ketika kita menghadapi suatu event, kita kan bisa apa ya? Mengeksplor banyak hal, intinya kayak kita bisa membaca kondisi harus kayak gimana, kayak gitu loh, mudah nggak? Banyak hal yang bisa dipelajari ya dari organisasi. Apalagi waktu rapat atau waktu kalau sebelum kelas meeting itu namanya apa? Aku kok jadi lupa ya. Kan ada biasanya itu loh, yang kalau sebelum lomba kan diadakan perkumpulan dulu, yang ketua kelas itu loh, apa namanya? Aku lupa sekarang. Apa sih? Apa ya? Juga lupa. Nah itu kan kita kan pokoknya menjelaskan lombanya. Ada juklak pokoknya, aku lupa namanya apa. Kan kita ketemu dengan isi pemikiran yang baru tuh. Ada yang nggak terima, kita nge-explore di situ. Ngehadapinnya kayak gimana tuh, ngadepin orang yang keras kepala kayak gini tuh gimana gitu. Ya emang banyak banget manfaatnya. Tapi kalau semisal ya kita di kelas tuh lagi ada pembelajaran yang penting gitu, terus bertepatan banget sama yang namanya kita lagi kumpul organisasi, itu gimana cara ngatasinnya? Pasti ada izinnya. Makanya kan ada surat apa sih yang di lobby itu loh, surat izin kan. Surat itu izin yang bikin pasti yang bikin itu ketuanya dan ditandatangani sama pembinanya. Kalau udah dikasih surat kan mau nggak mau tetap harus keluar. Entah gurunya marah sambil ngomel-ngomel pakai gimana, kan mau nggak mau tetap harus keluar. Cuman ada sih beberapa guru yang tetap nggak mengizinkan, tapi dikasih kayak kamu di sini dulu sampai presentasi selesai misalkan gitu, tapi kamu boleh keluar. Ya udah, mau nggak mau kita yang lain juga tetap nunggu gitu. Nah, Mbak Citra, boleh gak sih ngasih pesan-pesan ke adik-adik kelas tentang gimana sih berorganisasi, manfaatnya gimana, dan lain-lainnya? Kesan-kesan mungkin dari sekarang ya, kalau karena ketika kita lulus, itu kan kita memasuki dunia yang berbeda, dunia yang lebih liar lah katakan. Lebih liar. Kita tuh harus lebih sering nge-explore banyak hal dari ketika kita menghadapi orang lain, terus menghadapi kondisi yang tidak menyenangkan, kita harus bisa menghandle hal itu. Contohnya misalkan klien minta sesuatu yang menyalahi aturan SOP. Kalau kita turuti, itu kan udah jelas-jelas kita menyalahi aturan SOP. Tapi kalau kita turuti, kita juga yang salah toh. Kan perusahaan udah punya SOP tuh. Kita harus bisa ngadepin gimana caranya kita nemu jalan tengah tanpa kita calling atasan. Mudeng. Nah itu kita harus nge-explore banyak hal, belajar banyak hal, Word, Excel, PowerPoint, harus dipelajari dari sekarang. Karena jujur dulu kan waktu organisasi kan lebih sering Word ya, bikin proposal, bikin laporan, bikin jukla kan dari Word. Ternyata aku salah, aku kurang mengeksplor Excel. Mulai dari sekarang belajar Excel dari dasar. Gitu. Ada dong semangat buat adik-adik kelasnya Mbak Citra yang masih sekolah, terutama yang aktif dalam organisasi, buat tetap semangat belajar sama mengeksplor lagi di organisasinya. Mak, intinya tetap jangan nyerah, karena ketika kamu lulus nanti, yang menghadapin dunia real nanti seru sekaligus menegangkan, mencengangkan, mengagetkan. Pokoknya semua rasa-rasa kayak gitu tuh bakal menghadapi. Intinya tetap semangat dalam belajar, dalam mengeksplor segala hal ya. Oke. Kita sudah banyak ngobrol ya Mbak dengan Mbak Citra. Terima kasih banget sudah meluangkan waktunya buat datang di podcast Suara 8. Kalau gitu Mbak Citra tahu nggak kalau SMK Negeri 8 Semarang kali ini punya jargon sendiri? Belum tuh.
Belum tahu aku. Kalau gitu nanti Mbak Citra ikutin aku ya. Aku nanti bilang SMK Negeri 8 Idola inovatif, disiplin, dan kolaboratif. Oke, kita bareng-bareng yuk. SMK Negeri 8 Idola inovatif, disiplin, kolaboratif. Oke, buat semuanya yang buat udah nonton, buat Mbak Citra terima kasih banyak. Jangan lupa untuk semangat belajarnya, semangat puasanya karena ini sedang bulan Ramadan, dan juga tetap jaga kesehatan, dan juga tetap stay tune di channelnya N8 TV karena kita akan selalu menyediakan konten-konten yang menarik dan tentunya edukatif. Terima kasih. Bye-bye.